Perkenalkan, nama saya Putri Catlinia, biasa dipanggil Catlin, dari Prodi BK Angkatan 2022 dengan NIM saya sebagai konselor. Saya Safira Maharani dari BK22 dengan NIM saya sebagai konseling. Selamat menyaksikan. Halo, selamat siang Vira. Selamat siang Kak. Ya, bagaimana nih kabar kamu hari ini? Kabar aku hari ini baik, baik. Oke, kalau aku boleh tahu, hari ini kamu sedang merasa baik karena apa? Aku lagi happy karena kemarin aku habis pergi sama keluarga aku, Kak. Jadi itu ya, membuat kamu ini merasa baik, happy. Lalu tadi kamu ke sini naik apa Vira? Apakah macet kah? Iya, tadi aku naik kendaraan umum, jadi tadi agak macet. Oh, tapi puji Tuhan ya, kamu bisa sampai di sini dengan selamat. Oke, kembali lagi nih sama aku di sesi kita yang ketiga. Nah, sebelum kita mulai, aku mau bertanya mengenai apa sih yang membuat kamu datang lagi di sesi konseling kita yang ketiga ini? Aku pengen datang ke konseling ini karena aku punya permasalahan yang pengen aku selesaiin dan aku bagiin ke kakak sebagai untuk mencari solusinya. Oke, aku senang banget dengarnya karena pastinya kita juga akan kerjasama untuk menentukan solusi ataupun nantinya hal-hal baik yang bakal kita lakuin ke depannya dan membuat perubahan yang baik. Nah, kalau begitu, sebelum kita memasuki sesi konseling ketiga ini, aku akan mengulangi beberapa informasi mengenai proses konseling kita supaya berjalan dengan lancar. Yang pertama, kita akan melakukan sesi ketiga ini selama 20 menit ke depan. Jadi selama proses konseling berlangsung, Vira dapat menceritakan permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi Vira tanpa merasa malu dan juga takut karena aku juga menganut asas kerahasiaan dan juga keterbukaan di mana Vira bisa bebas secara terbuka menceritakan semua perasaan yang sedang Vira alami, permasalahan ataupun unek-unek Vira bisa secara terbuka ke aku dan juga gak usah merasa malu dan juga takut karena aku juga akan menjaga keep it cerita Vira dan tidak akan menyebarluaskan ke pihak manapun ataupun sosial media manapun. Nah, sampai di sini Vira apakah mengerti? Ya Kak, saya sudah mengerti. Oke, kalau begitu kita akan masuk ke sesi konseling kita yang ketiga ini. Aku akan mengambil topik yaitu change the mindset. Dan pastinya topik ini berhubungan dengan cerita yang sudah Vira ceritakan sedikit di sesi kita sebelumnya. Tujuan dari sesi ketiga ini adalah aku nantinya dan juga kamu bisa menetapkan tujuan dalam proses konseling. Dan dalam proses konseling ini, aku menggunakan pendekatan kognitif behavioral therapy. Nah, kira-kira Vira pernah dengar nggak nih pendekatan kognitif behavioral therapy? Belum pernah dengar sih Kak. Oke, belum pernah dengar. Belum pernah dengar. Jadi sini aku akan memberikan sedikit definisi dari cognitive behavioral therapy, yaitu filosofi atau pendekatan yang menekankan peran pikiran dan juga keyakinan dalam membentuk perilaku seseorang. Nah, kalau gitu, Vira ada yang mau tanyain dulu? Nggak ada Kak, udah. Oke, kalau gitu kita bisa mulai sesi konseling ini ya. Kak Vira siap? Iya Kak, siap. Oke, baik. Kalau begitu, mari kita mulai sesi konseling ketiga ini ya. Sebelumnya, aku mau mereview kembali pertemuan kita yang sebelumnya. Jadi yang pertama, kita juga, aku udah mengobservasi tentang diri kamu. Terus pertemuan kedua juga, aku memberikan kuesioner yang udah kamu isi, betul? Betul Kak. Oke, dan di situ aku menangkap dan menyimpulkan bahwa pertemuan cowok yang seagama dengan kamu itu akan menyakiti kamu di dalam hubungan seperti masa lalu kamu. Apakah betul? Iya Kak, benar. Oke, baiklah kalau begitu. Berdasarkan jawaban kuesioner ataupun lembar kerja yang udah aku kasih, kamu mendapatkan poin tertinggi pada komponen trauma nih Vira. Dan langsung menyimpulkan bahwa seseorang dengan kejadian yang buruk di masa lalu itu sudah terjadi. Dan hal ini menunjukkan bahwa kamu ini masih trauma dan masih belum menjadi pribadi yang adaptif karena terlalu overgeneralization kepada lawan jenis kamu yang seagama dan juga memunculkan negatif thoughts yang akan sikap mereka.
Apakah benar? Iya Kak, benar. Oke, Vira. Kalau begitu, coba ceritakan kepada aku apa yang membuat kamu ini trauma dan juga menjadi pribadi yang overgeneralization. Oke, yang membuat saya trauma itu adalah dulu saya pernah patah hati waktu sekolah gitu. Jadi saya punya hubungan dengan pasangan saya waktu itu. Terus itu membuat diri saya kayak setelah putus itu jadi kayak lemah banget gitu. Jadi menjadi pribadi yang nggak produktif. Terus selain itu juga aku tuh gampang banget nyimpulin sesuatu yang kayak ini tuh bakal terjadi sama gitu kayak waktu kejadian aku sama mantan aku kayak gitu. Oke, jadi kamu merasa seperti semua lawan jenis yang seagama dengan kamu itu akan menyakiti kamu, benar? Iya kak, betul. Ya, apakah hanya itu saja yang membuat kamu merasa trauma? Sebenarnya ada lagi sih kak gitu, bukan hanya itu aja gitu. Jadi selain trauma tuh aku juga pernah kayak menutup perasaan aku gitu, memiliki perasaan yang kayak aku tuh kayaknya perlu nutup diri deh gitu dari laki-laki atau dari lawan jenis gitu, biar kayak ini nih aku takut banget nih dia kayak nantinya kayak mantan aku gitu kak. Oke, kamu mengatakan bahwa kamu menutup diri karena kamu udah disakiti ya sama yang sebelumnya. Kalau boleh aku tahu, apakah yang membuat kamu ini menutup diri? Apakah memang ada tekanan kah? Atau memang kamu merasa takut atau bagaimana? Iya benar kak gitu, aku menutup diri karena kayak aku tuh kayak putus asa aja gitu, kayak nggak tahu waktu itu disakitin terus ditinggalin gitu, jadi aku tuh merasa kayak kayaknya aku putus asa gitu, kayaknya nggak ada harapan lagi nih setelah itu gitu. Jadi aku waktu itu sempat ya membutuhkan waktu yang lama gitu, jadi banyak kegiatan yang harusnya aku lakukan waktu kelas 12 itu tuh kayak terganggu gitu kak, karena kejadian itu gitu. Jadi kayak aku nggak, ya kayak tadi yang aku bilang, aku jadi kayak nggak produktif gara-gara hal itu. Berarti berpengaruh juga ya akan kegiatan-kegiatan kamu pada masa sekolah. Lalu, apa yang membuat kamu ini bisa merasa putus asa seperti itu, Vira? Saya putus asa karena orang yang harusnya jadi penyemangat saya, support system saya gitu, tapi dia malah ninggalin saya gitu aja. Waktu saya tuh lagi kayak ya, ya tahu kakak pasti juga pernah merasakan bahwa ketika kita jatuh cinta di usia muda itu kan sangat sangat amat membuat kita bahagia kan, tapi ternyata dia yang malah kayak menimbulkan luka di diri saya gitu. Jadi ya memilih untuk akhirnya dia memilih untuk tidak bersama lagi, yaitu sih yang membuat saya putus asa itu. Oke, berarti kamu juga sempat merasa putus asa karena mantan pasangan kamu itu. Juga memang sebenarnya masa-masa paling love di masa-masa muda, aku juga pernah merasakan hal itu. Memang ya kalau dibilang bisa sakit banget, bisa kali juga nyesek karena memang orang yang kita sayang malah meninggalkan kita pergi begitu saja. Lalu bagaimana Vira kamu menanggapi masalah yang sedang kamu alami saat itu? Kadang aku tuh bener-bener kayak hopeless aja gitu kak, kayak kayak menyalahkan keadaan gitu kadang, kayak waktu itu gitu. Jadi kalau misalnya terus-terusan ini kan juga nggak baik kan buat aku gitu. Jadi dampaknya juga nggak baik dalam beberapa aspek di diri aku juga, kayak misalnya ya mungkin mental aku, kesehatan aku juga bisa terganggu kan karena hal ini gitu. Jadi kamu menyimpulkan bahwa kamu tidak boleh terus down gitu ya. Walaupun memang kamu hopeless, cuman kamu sudah menyadari nih kalau misalnya itu bakal berdampak buruk juga buat kesehatan kamu, kesehatan fisik maupun mental. Apakah benar begitu, Vira? Iya kak, benar. Oke, lalu jika kamu menjadi sosok yang terus down dan hopeless, kita berimajinasi sedikit. Cuman memang aku pengen tahu nih jawaban dari kamu, kalau misalnya memang kamu memilih jalan yang mungkin bisa dibilang salah ya, karena kamu kalau misalnya terus-terusan down, lalu juga hopeless, karena juga itu tidak akan baik, tidak akan
membangun kehidupan kamu selanjutnya. Lalu, apa yang kamu dapatkan untuk kehidupan kamu selanjutnya kalau misalnya kamu ini menjadi sosok yang terus-terusan down dan juga hopeless ya? Oke, kalau misalnya aku masih terus-terusan down, itu pasti berdampak banget untuk diri aku ya. Karena pasti aku kayak bakal nggak happy dengan kehidupan aku gitu. Jadi aku tuh kayak pasti bakal ngedown terus, bakal kayak hopeless terus karena aku ngerasa down gitu. Jadi kayak aku nggak menjalani kehidupan dengan happy. Kak. Jadi kamu tidak menjalani hidup dengan happy ya, Kira. Tetapi untuk sampai sekarang, apakah kamu masih menjadi pribadi yang over generation kepada lawan jenis kamu yang seagama, yang ingin menjalin hubungan dengan kamu? Masih banget Kak, aku tuh masih ke over generation dengan laki-laki yang ya mungkin seagama, karena menurut aku waktu itu aku disakitinnya bener-bener kayak aku tuh ngerasa kayak kita udah seagama tapi kok kita nggak saling support ya, malah saling nyakitin gitu. Jadi itu ada dampak yang kayak membekas banget di aku gitu. Jadi ya masih banget over generation ya Kak. Oke, baik. Tadi kamu menyebutkan bahwa kamu masih berbekas untuk mengenerasikankan sikap itu dalam diri kamu. Lalu, apa yang kamu lakukan ketika kamu berpikiran seperti itu? Ketika aku berpikiran kayak gitu pasti aku tuh kayak langsung nyimpulin kalau misalnya cowok yang seagama sama aku sama aja semuanya gitu, kayak treatnya bakal sama gitu sih Kak. Ya, kalau begitu, kamu pada saat sedang mengalami sikap overgeneration itu, kamu bisa langsung menyimpulkan dan apakah kamu menjauhi cowok tersebut? Maaf, Ira, kamu belum dianggap. Sorry ya Kak, Ya, sorry ya Kak, aku pasti bakal ngejauhin laki-laki tersebut karena menurut aku pasti kayak cowok pasti bakal sama aja kayak yang sebelumnya gitu. Jadi aku lebih baik untuk menjauh gitu Kak. Oke, kalaupun memang kamu menjauh nih, Vera, kalau memang ada yang mendekati, apakah cowok tersebut, biasanya kalau misalnya ada yang datang nih cowok ke kamu, apakah cowok tersebut akan terus mendekati kamu atau mungkin cuek? Biasanya ada yang terus ngedeketin aku Kak gitu, mencoba terus kayak ngobrol atau membuka topik kalau misalnya kita lagi chatan atau misalnya kita ketemuan gitu. Ada juga yang misalnya kayak udah langsung nyerah atau kayak langsung cuek karena kayak akunya nggak responsible gitu, kayak aku tuh nggak nggak respect lah gitu, kayak kelihatannya nggak respect padahal emang aku tuh kayak ada temen aja sama cowok gitu. Oke, baik Vera. Ketika di saat seperti itu, untuk dari kamunya sendiri nih, kamu memang lebih suka, ya mungkin kamu masih over generation, cuman kan pasti adalah rasa-rasa mungkin ya berbunga-bunga dikit, karena mungkin dia tipe dia, cuman kamu masih memiliki trauma. Nah, kamu ini lebih sukai atau tetap dekati gitu? Aku tuh pasti kayak perasaan kayak suka kan pasti ada ya Kak gitu, apalagi kalau misalnya ada yang ngedeketin gitu pasti ada kayak butterfly in stomach gitu, tapi kayak karena trauma ini jadi aku tuh kayak keinget kembali, ke-remind kembali kayak perlakuan-perlakuan hal atau hal yang gak baik dari mantan aku ini. Jadi aku tuh kayak tetap aja gitu masih masih uh, masih kayak untuk interaksi sama lawan jenisnya tuh kalau misalnya dia sama gitu, kalau kita rasa agama gitu gitu tuh aku tuh kayak pasti treatmentnya sama aja kayak yang lalu gitu, pasti sama aja kayak gitu sih Kak. Berarti keimbang lagi ya sikap-sikap mantan pasangan kamu yang sebelumnya, dan lagi-lagi menyimpulkan bahwa kejadian masa lalu ini bakal sama nantinya yang akan dilakukan sama cowok-cowok yang baru mungkin mendekati kamu. Lalu apakah kamu pernah merasa tidak enak kah kalau misalnya cowok yang mendekati kamu yang seagama tapi kamu langsung menjauh? Perasaan gak enak pasti ada Kak, cuma kayak aku tuh tapi aku tuh kayak sadar kalau misalnya tuh ternyata itu tuh kayak nggak bener aja gitu kalau aku terus-terusan interaksi
kayak gitu ke lawan jenis kan gitu. Oke Vira, memang kamu ini langsung menjauh, tetapi dari diri kamu sendiri, apakah ada perasaan tidak enakkah terhadap cowok-cowok yang memang ingin mendekati kamu yang seagama, tetapi kamu langsung menjauh gitu? Apakah ada benih-benih perasaan yang tidak enak terhadap cowok tersebut? Ada Kak pasti. Aku pasti ada perasaan gak enak terhadap cowok tersebut. Oke, kira-kira untuk perasaan tidak enak itu berlangsung lama kah? Jadi mungkin di jangka pendek, di jangka panjang, atau terus-terusan nih kamu merasa tidak enak kalau misalnya ada cowok yang seagama dengan kamu yang ingin mendekati kamu? Perasaan itu sih pasti berlangsung agak lama ya Kak, karena kayak aku tuh pasti bakal keinget-inget masalah aku atau permasalahan aku di masa lalu gitu yang buat aku trauma karena mantan aku gitu. Jadi pasti aku masih teringat gitu, tapi sebenarnya aku tuh masih kayak tetap bisa berinteraksi sama lawan jenis gitu, terus kayak masih bisa mencoba berusaha untuk tetap bisa beradaptasi gitu atau berinteraksi kalau misalnya untuk hal-hal biasa gitu. Oke Vira, itu nggak apa-apa banget kalau memang kamu merasa tidak enak yang mungkin bisa dibilang agak lama, karena memang itu mungkin butuh proses juga. Jadi dari permasalahan yang sudah kamu ceritakan ke aku, izinkan aku menyimpulkan bahwa yang menyebabkan kamu trauma ini dan juga menutup diri yaitu faktor dari kesakitan yang kamu rasakan di masa lalu dengan lawan jenis kamu yang seagama. Tetapi di sini aku menyimpulkan juga bahwa kamu ini masih mampu untuk berusaha bersosialisasi terhadap cowok lainnya yang seagama dengan kamu, betul? Itu Kak. Oke, Mira. Permasalahan yang kamu ceritakan kepada aku ingin bertanya nih, eh, apakah itu sikap yang benar? Aku nyadarin banget gitu pasti itu bukan sikap yang baik atau itu bakal berdampak baik buat aku. Jadi aku pasti ngerasain itu salah gitu Kak. Oke, Vira. Jadi kamu sudah menyadari ya bahwa penutup diri ini adalah sikap yang benar. Nah, kira-kira mengapa nih Vira sudah menyadari bukan kalau misalnya sikap yang tidak benar, lalu alasannya mengapa? Alasan aku pasti kayak menurut aku tuh dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial sebenarnya aku tuh bisa berinteraksi dengan siapapun, mau lawan jenis agama ataupun tidak seagama dengan aku, pasti aku masih bisa jika dalam posisi kehidupan sosial Kak gitu. Tapi kalau misalnya lama-lama nih aku kayak sadar gitu kan, kayak lama-lama kan misalnya aku terus menutup diri kan, dampak atau apa pengaruh besar aku mencari pasangan nantinya kan pasti dari yang seagama ya Kak gitu. Jadi kayak aku harus perlahan kayak aku berpikir lagi kayaknya aku tuh harus belajar untuk bisa membuka diri aku dengan lawan jenis manapun, apapun agamanya, uh, apapun agamanya aku harus bisa terus berinteraksi dengan baik. Oke, bagus banget karena kamu sudah baik juga, masih mampu berusaha juga untuk berinteraksi dengan lawan jenis kamu karena ya memang kita sebagai makhluk sosial harus terus berinteraksi dan tidak hanya dengan sesama jenis tapi dengan lawan jenis juga. Oke, baik. Vira. Selanjutnya, em, setelah kamu sudah menyadari bahwa sikap kamu ini salah nih, Vira. Baik, Vira, setelah menyadari bahwa sikap kamu ini salah, di sini aku akan melakukan teknik kita dan di sini aku akan menggunakan teknik cup stopping di mana nantinya kamu akan em, mungkin bisa berpikir ataupun berbicara mengenai hal-hal yang muncul di pikiran kamu, baik itu yang negatif ataupun hal-hal yang bersifat overgeneralization terhadap lawan jenis kamu. Nah, kira-kira di sini Vira mengerti kah atau mungkin ada yang ditanyain dulu? Aku sudah mengerti Kak. Oke, kalau begitu di sini aku kasih dua pilihan. Vira ingin melakukan teknik ini dengan berpikir saja atau mau sambil berbicara? Aku mau sambil berbicara kali ya Kak, biar aku bisa mengungkapkan apa yang aku rasakan atau yang ada di pikiran.
aku. Oke, boleh banget. Kalau misalnya kamu mau sambil berbicara, mungkin nantinya di sela-sela kamu berbicara, aku akan menggunakan kata stop, di mana nantinya aku akan memberikan penjelasan mengenai permasalahan ataupun hal-hal yang nantinya kamu akan pikirkan dan juga kamu katakan. Sampai sini ada yang ingin Vira tanyakan? Tidak ada, Kak. Oke, kalau begitu kita mulai teknik stop stoppingnya. Boleh Vira dimulai? Baik, Kak, aku akan memikirkan atau mengimajinasikan apa yang aku pikirkan atau apa yang aku rasakan. Aku pasti ngerasa dia akan nyakitin aku lagi, dia akan buat aku trauma lagi, dia akan punya treatment yang sama di orang sebelumnya, sama seperti orang sebelumnya. Dia pasti bakal buat aku ngerasa sangat berada di titik terendah aku. Stop Vira. Kamu sebaiknya jangan langsung negatif thought seperti itu terhadap lawan agama. Ya sebenarnya memang kita sebagai manusia ada kalanya cemas, terus juga akan mungkin nanti pasangan kita selanjutnya, cuma memang negatif thoughts yang kamu pikirkan tadi dan juga sikap-sikap yang bersifat over generalization terhadap lawan jenis kamu tidak baik. Apalagi memang sebenarnya kan masih banyak ya di luar sana lawan jenis yang mungkin masih beretika, masih baik juga, dan pastinya tidak sama dengan pengalaman masa lalu kamu. Jadi, aku bisa mengatakan ini karena memang masih banyak kok di luar sana yang mungkin nantinya akan tetap sama Vira, tidak akan meninggalkan Vira, dan juga tidak akan membuat Vira ini teringat kembali dengan masa lalu Vira. Dan pastinya itu akan berdampak baik juga buat Vira kalau misalnya Vira ini mengurangi gitu negatif thoughts tersebut, mengurangi sikap-sikap yang bersifat over generalization itu. Nah, terima kasih Vira karena kamu sudah melakukan teknik ini. Aku sangat senang banget karena kamu sudah memunculkan sikap-sikap negatif thoughts kamu ataupun pikiran-pikiran lainnya yang mengandung sifatnya itu overgeneralization. Nah, sampai sini, Vira ada yang mau dikatakan lagi atau mungkin ditanyakan? Tidak ada, Kak, belum ada yang ingin aku tanyakan lagi. Sudah jelas. Baik. Oke, next. Apa yang kita sudah lakukan selanjutnya, apakah kamu ada niat untuk merubah segala sikap kamu yang dari negatif thought tersebut, terus juga menyimpulkan bahwa semua lawan jenis kamu yang seagama dengan kamu ini akan memperlakukan kamu sama seperti masa lalu kamu. Apakah kamu ada niat untuk merubahnya? Iya, Kak, aku pengen banget mengubah pemikiran atau yang negatif thoughts itu biar aku tuh nggak ngerasa bahwa ini tuh bakal kayak aku tuh tahu ini tuh bakal berdampak banget untuk aku ke depannya, makanya aku pengen berubah. Oke, untuk perubahan spesifiknya nih, perubahan apa yang ingin kamu lakukan? Mungkin aku pengen mengubah cara berpikir aku terhadap cara aku memandang laki-laki lawan jenis seagama ataupun nggak seagama itu biar tetap sama. Tetap aku pengen punya pemikiran atau pandangan biasa lagi terhadap itu sehingga trauma yang di masa lalu ini aku tuh dapat diatasi nantinya ke depannya gitu kan. Oke, Vira, baik. Bagus sekali untuk perubahan kamu. Aku harap kamu bisa menjalankan perubahan-perubahan kamu sedikit demi sedikit. Ya. Nah, berdasarkan cerita kamu, pendapat kamu juga terkait dengan perubahan sikap yang kamu inginkan, maka dari itu tujuan dari konseling ini yaitu aku membantu kamu, konselor membantu kamu sebagai konseli untuk mengatasi pikiran negatif ataupun maladaptif yang sering muncul. Ya, mungkin tadi contohnya negatif-negatif thoughts mengenai lawan jenis kamu yang seagama bahwa akan bersikap yang sama dengan masa lalu. Apakah Vira setuju dengan tujuan konseling kita di sesi ketiga ini? Iya Kak, aku setuju. Oke Vira, kita sepakat ya dengan tujuan konseling kita. Iya Kak, sepakat. Sekarang kita sudah berada di penghujung sesi konseling. Sebelum kita mengakhiri proses konseling ini, aku ingin bertanya tentang hal-hal apa saja yang kamu dapatkan selama proses konseling kita. Nah, dalam atau selama proses konseling ini, aku menyadari banget bahwa ada kekeliruan di dalam pikiran aku atau yang mungkin perilaku aku
terhadap lawan jenis yang seagama, sehingga tuh aku menutup diri karena trauma di masa lalu. Tapi aku paham banget itu salah satu hal yang salah, dan itu harus aku perbaiki ke depannya biar aku menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya dan gak menutup diri lagi, sehingga aku bisa berinteraksi dengan semuanya tanpa pandang bulu itu, Kak. Oke, amin. Kalau gitu ya, Vira. Berarti kamu sudah menyadari bahwa perilaku kamu itu kurang baik juga tadi sebelumnya, dan kamu juga ada niatan untuk berubah dari perilaku tersebut, dan juga kamu sudah menyadari bahwa perilaku yang kamu rasakan itu tidak baik. Dan juga jangan sampai kamu terjebak gitu ya di dalam perasaan negatif terus-terusan. Dan kamu harus menghilangkan rasa negatif itu karena akan berdampak buruk untuk perilaku kamu ke depannya. Oke, Vira, aku akan bangun sedikit ya tentang proses konseling kita yang kita lakukan pada sesi konseling kita yang ketiga ini. Kamu menceritakan bahwa kamu memang memiliki trauma, perasaan overgeneralization dalam jenis yang seagama dengan kamu dikarenakan kamu pernah disakiti oleh mereka. Dan juga kamu mengalami kecemasan yang menimbulkan sikap yang menutup diri. Kamu juga menyadari bahwa perilaku kamu itu salah, dan kamu juga sudah ada niatan untuk berubah agar bisa menjadi pribadi yang tidak menyimpulkan seseorang dengan buruk lagi. Oke, Vira, untuk sesi berikutnya, kita akan melakukan penerapan satu persatu tujuan konseling yang telah kita sepakati bersama yang tadi sebelum tujuan kita. Nah, sampai sini, ada yang mungkin Vira tanyakan sebelum kita tutup sesi konseling ketiga ini? Belum ada sih, Kak. Aku sudah cukup jelas. Oke, nah untuk pertemuan selanjutnya nanti akan aku kabari lagi ke kamu ya. Nanti kita cari waktu luang dan kita akan membahas lebih lanjut mengenai tujuan-tujuan konseling kita terkait dengan permasalahan yang kamu alami. Nah, aku ingin mengucapkan terima kasih banyak sudah berpartisipasi secara aktif selama sesi konseling ini berlangsung, dan terima kasih juga atas keterbukaan Vira, waktu Vira untuk bisa datang dan juga bercerita ke aku. Nah, sampai sini mungkin Vira ada yang bertanya lagi? Tidak ada, Kak. Sudah jelas. Oke, kalau gitu terima kasih ya, Vira. Terima kasih, Kak.